Kita kembali kepada virtual Sunday service. Saya percaya waktu penyembahan tadi ada banyak dari antara kita dijamah oleh Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian, lewat deklarasi yang ada. Kekasih Tuhan, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan penegasan buat saudara bahwa sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat, sebetulnya kita ini dilahirkan secara rohani menjadi ciptaan baru dengan secara otomatis membawa sebuah kemampuan profetis dalam hidup kita. Alkitab memberikan penegasan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Alkitab memberi penegasan seperti ini, "Akulah gembala yang baik," kata Yesus. "Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dari satu ayat firman ini saja kita bisa mendapati bahwa ketika kita mengaku diri sebagai domba-dombanya Tuhan, otomatis kita juga akan bisa mulai mengenal Dia dan mendengar suaranya. Karena Dia sebagai gembala yang baik, Alkitab mengatakan Dia memanggil domba-dombanya dengan namanya satu persatu. Kita dengar suara Tuhan, kita melangkah dalam ketaatan. Karena saya mau mengajak untuk kita bisa mengingat message beberapa waktu yang lampau yang saya sempat bagikan kepada setiap kita. Tuhan sudah menyediakan langit yang terbuka bagi kita. Tapi untuk kita bisa terus mengakses dan menikmati realita pengalaman langit yang terbuka, suka tidak suka, setiap kita harus terus belajar dengar-dengaran dan mentaati arahan dan suara Tuhan yang datang dalam hidup kita. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, izinkan saya membacakan buat saudara. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-16 dan selanjutnya, 16 dan ayat yang ke-17. Ini peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja dilahirkan dalam kuasa dan kemuliaan. Ada banyak orang yang pada waktu itu merasa terheran-heran, tapi tidak sedikit juga yang menjadi mengejek ataupun melontarkan kata-kata yang nadanya menghina, mengejek. Mereka berkata, wah ini mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi dalam ayat yang ke-14 Kisah Rasul pasal yang kedua, Alkitab menceritakan Petrus berdiri bersama-sama dengan murid-murid yang lain dan memberikan penegasan, yang kau lihat terjadi dalam hidup kami adalah merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Lalu kemudian Petrus mengutip apa yang menjadi nubuatan Nabi Yoel pada waktu itu. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Perhatikan. Alkitab memberi penegasan ketika roh dicurahkan, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Lalu kemudian para teruna akan mendapat penglihatan. Lalu orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Nubuatan, penglihatan, dan mimpi adalah merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi secara profetis kepada umat pilihannya. Jadi dari sejak gereja dilahirkan, ketika roh dicurahkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, gereja sudah dilahirkan dengan membawa nature profetis dalam hidupnya. Karenanya saya mengendaki agar setiap saudara sebagai orang percaya, engkau mulai belajar menganggap bahwa mendengar suara Tuhan, mengikuti tuntunan roh adalah sesuatu yang normal dan wajar, yang memang seharusnya kita semua alami. Karena Alkitab juga menubuatkan dalam kitab Amsal, telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi sudah sewajarnya kalau kita sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk memahami, mengikuti arahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari lepas hari. Dengan kata lain, seharusnya dimensi profetis dalam kehidupan kita akan bisa terus bertumbuh dan akan semakin bertambah kuat. Nah, saya meyakini kalau kita mencoba memperhatikan arahan yang Dr. Jonathan David pernah sampaikan beberapa waktu terakhir ini, beliau memberikan penegasan bahwa dalam kurun waktu 6 sampai 7 bulan ke depan, Tuhan mengendaki agar setiap kita tanpa terkecuali
akan sungguh-sungguh terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami bagaimana aktivitas ilahi yang ada di dalam alam roh akan mulai berinteraksi secara langsung dengan hidup kita. Dan engkau akan mendapati juga bagaimana kehidupan sehari-harimu akan mulai mengalami perubahan. Engkau akan mulai mendapati arahan, tuntunan yang datang dari Roh Kudus akan menjadi semakin bertambah nyata dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Stephen, tapi Dad Stephen, saya secara pribadi belum pernah mendengar suara Tuhan dan saya juga tidak tahu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Saya yakin permasalahan utamanya sebetulnya bukan karena kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Permasalahannya seringkali disebabkan karena kita belum tahu, kita tidak biasa atau belum mengetahui bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, Alkitab memberikan gambaran kepada kita. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, ya Bapa. Samuel mengira Imam Eli lah yang memanggil dirinya. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dari rangkaian ayat firman ini saya mendapati, bahkan ketika secara pribadi Tuhan datang dalam hidup Samuel dan memanggil Samuel secara langsung. Tuhan berupaya membawa Samuel untuk masuk dalam sebuah open communication, sebuah komunikasi yang terbuka dengan dirinya. Tapi karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, Samuel tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berbicara. Hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, Tuhan sudah berulang kali berupaya berbicara, berupaya menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada kita. Tapi karena kita yang belum pernah mengenal Tuhan, maka sebagai akibatnya kita tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dalam kesempatan kali ini, saya mau setiap kita bisa mulai belajar seperti apa sebetulnya dan bagaimana seharusnya kita meresponi Tuhan dan seperti apa sebetulnya Tuhan berbicara kepada kita. Karena saya merindukan beberapa waktu terakhir ini ketika saya terus berdoa, ketika saya terus mendoakan saudara, saya mendapati Tuhan memberikan sebuah janji. Dia akan membawa setiap kita sebagai umat pilihannya untuk betul-betul menikmati kehidupan di bawah sorga yang terbuka. Sadarkah saudara, kondisi keadaan yang kita akan alami setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, semuanya akan sangat berbeda. Semuanya akan sangat-sangat berbeda. Dan baru-baru ini saja saya mendapati sebuah berita. Belum pernah terjadi. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan yang sangat tajam. Kalau awal-awalnya dahulu harga minyak dunia pernah mencapai sekitar $100 Amerika per barrel, ya. Sekarang kalau saudara mendapati pada hari-hari ini harga minyak mentah dunia itu sudah bukan lagi berapa dolar, itu sudah minus. Jadi dengan kata lain, kalau saya sebagai produsen dan saudara sebagai pembeli minyak, maka dengan saudara mengambil minyak saya saja, saya sudah happy.
Tapi karena harga minyak dunia terus turun sampai minus, kurang lebih terakhir yang saya baca sampai minus 37 dolar sekian sen. Bisakah saudara bayangkan, saudara ambil minyak saya justru tambahi dengan duit lagi. Itu semua akan mengakibatkan negara-negara yang selama ini menjadi produsen minyak akan mengalami kegoncangan ekonomi yang paling dahsyat. Akan kita dapati ada banyak negara-negara itu istilahnya mengalami kebangkrutan. Itu sebabnya ketika kondisi gejolak perekonomian dunia semakin tidak terkendali dan tidak bisa terprediksi, kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun dan membawa perjalanan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan rohnya, dengan arahan firman yang dia berikan, dengan firman rema yang datang langsung dalam hidupmu. Sehingga walaupun kondisi perekonomian bangsa-bangsa dari waktu ke waktu semakin tidak menentu, hari ini saya bisa tegaskan kepadamu, engkau akan terus alami perjalanan hidupmu sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru, sebagai anak Allah. Engkau akan alami dengan engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Engkau belajar mengikuti tuntunan Roh dalam hidupmu. Aku deklarasikan dan aku nubuatkan, kegoncangan seperti apapun yang terjadi di sekitarmu tidak akan pernah menggoncangkan hidupmu. Engkau akan mendapati Bapa secara pribadi akan memeluk engkau. Realita hadiratnya akan semakin kuat engkau alami, engkau rasakan menguasai kehidupanmu. Dan perjalanan hidupmu selanjutnya tidak akan pernah diganggu ketakutan, tidak pernah diganggu oleh kekhawatiran, karena suara Tuhan berkuasa menuntun, menguasai kehidupanmu sehari-hari. Sehingga sebagaimana Elia ketika mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan akan menutup langit atas Israel, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Tapi ketika suara Tuhan datang kepada Elia dan berkata, pergilah ke sungai Kerit, maka seluruh bangsa Israel boleh mengalami penghukuman Tuhan dan mendapati ada kekeringan yang terjadi. Tapi Elia terus menikmati ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dia bisa minum dari sungai Kerit, dia bisa makan dari burung gagak yang diutus oleh Tuhan. Hari ini saya mau deklarasikan, saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Walaupun ada banyak orang mengalami layoff, mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, dan mereka tidak mendapatkan income yang fix lagi. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana seharusnya nanti akan menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun ada janji dari pemerintah yang akan mensupport mereka dalam masa-masa krisis yang ada. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, terlepas dari pemerintah yang sudah memberikan janji, ada sebuah janji yang datang dari pemerintahan kerajaan sorga. Ada sebuah janji yang Bapa secara pribadi berikan kepadamu sebagai anak pilihannya, sebagai anak yang dia kasihi. Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau seorang diri. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau mengalami kekurangan. Kegoncangan boleh terjadi di sebelah kananmu, dan ada ribuan orang boleh mengalami kejatuhan di sebelah kirimu. Tapi engkau akan aku jagai, Tuhan berkata. Aku akan menopang hidupmu. Walaupun ada banyak kegoncangan dan orang berjatuhan, tapi tangan kuasaku akan terus menopang engkau, kata Tuhan. Jangan takut, aku adalah Allah yang setia. Aku adalah Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan engkau sebagai anak-anakku. Dan aku adalah Allah yang selalu memegang janjiku. Aku akan terus menyertai engkau sampai kesudahan alam. Terjadilah di dalam nama Yesus. Rakata Shekrata Malarakari. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, waktunya sudah tiba untuk kita sebagai jemaat, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kita tidak lagi menjalani hari-hari kita dengan normal, pakai tanda kutip, seperti hari-hari yang lampau kita menjalani kehidupan kita. Inilah saatnya, katakan inilah saatnya. Sekali lagi yang keras, 1, 2, 3. Inilah saatnya, katakan inilah saatnya. Aku hidup hanya di dalam firman. Sekali lagi, inilah saatnya. Aku hidup hanya dari firman.
Hayalah kuresek ramdamaka. Saya berdoa biarlah kuasa firman akan semakin bertambah nyata bekerja dalam hidupmu, menuntun engkau sehingga pengalaman seperti yang dialami oleh Elia akan menjadi pengalaman hidupmu sehari-hari, dan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Walaupun mungkin secara manusiawi engkau berkata, Dad Stephen, aku tidak bisa lagi bekerja seperti yang biasanya. Tapi puji Tuhan, engkau akan memberikan sebuah kesaksian. Puji Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan selalu nyata terjadi dalam hidupku. Saya malah tidak akan menjadi heran kalau saudara nanti akan bersaksi bagaimana sembako yang pemerintah berikan sebagai bantuan kepadamu, katakanlah. Atau ada orang yang memberkati saudara dengan sejumlah atau sedikit makanan, begitu kira-kira. Tapi dalam anugerah Tuhan, seberapapun makanan yang tersisa yang masih ada dalam hidupmu, engkau mendapati, kok ada lagi? Kok ada lagi? Seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Alkitab menceritakan ketika Elia datang kepada janda di Sarfat dan kemudian meminta untuk dibuatkan roti. Janda itu berkata, wah, aku ini cuma punya tepung segenggam. Hanya beberapa tetes minyak, hanya sedikit minyak. Aku tuh sudah siap bikin roti, lalu kemudian aku makan, aku bersama dengan anakku siap mati. Tapi Elia berkata, berikan kepadaku terlebih dahulu roti itu. Dan firman Tuhan kemudian mengalir keluar lewat mulut Elia. Dan Tuhan berkata lewat Elia, sampai akhir dari musim kelaparan ini, roti yang ada, tepung yang ada tidak akan pernah habis. Minyak yang ada juga tidak akan pernah habis. Saya yakin hal yang sama akan terjadi atasmu. Saya malah merasa aneh kalau nanti setelah semuanya selesai, saudara kembali menjalani hidup sehari-hari tanpa adanya kesaksian pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Saya malah bertanya-tanya, kenapa? Apa yang salah? Karena seharusnya, bilang seharusnya. Sekali lagi, seharusnya sebagai anak Allah, sebagai umat pilihan, Bapa di sorga akan selalu memelihara hidupmu. Karena Alkitab jelas mengatakan, lihatlah burung pipit, lihatlah burung di angkasa. Walaupun mereka tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi Bapa di sorga terus memelihara mereka secara luar biasa. Sebagai tambahan, kalau saudara belajar di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian 2, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menjadikan manusia dan menaruh manusia itu di sebuah taman yang ada di Eden. Kata Eden sendiri artinya adalah pleasure, kesenangan, kenikmatan. Nah, ketika Alkitab mengatakan Tuhan menaruh manusia di taman yang ada di Eden, saudara belajar, saudara cek di Alkitab. Saudara mendapati ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden, manusia sudah tidak perlu lagi menanam, manusia tidak perlu lagi menyiram, manusia tidak perlu lagi melakukan apapun juga, karena semua tumbuh-tumbuhan, semua pohon-pohonan yang mengeluarkan buah untuk makanan manusia sudah dijadikan oleh Tuhan sebelum manusia ada di taman itu. Jadi tidak ada hukum tabur tuai di dalam Taman Eden. Saya pun merasa terperangah ketika Roh Kudus menyingkapkan prinsip ini dalam hidup saya. Karena selama sekian waktu lamanya ada banyak pendeta-pendeta yang selalu mengkhotbahkan tentang hukum tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Ayo, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Wah, apalagi di masa-masa kita melakukan ibadah virtual atau ibadah online seperti ini. Tidak ada kantong kolekte yang diedarkan. Wah, mateng kita ini. Tapi saya mendapati kalau kita belajar hidup dari firman, dari apa yang menjadi suara Tuhan yang datang dalam hidup kita, engkau tidak perlu menabur lagi. Karena engkau pun akan mendapati selalu ada tuaian yang Tuhan sudah ciptakan di dalam taman di Eden itu. Nah, saya meyakini ketika Tuhan memberikan pernyataan roh bahwa akan ada langit yang terbuka atas hidup kita, ini adalah jenis kehidupan sehari-hari yang persis sama
seperti manusia sebelum kejatuhannya. Seperti manusia ketika pertama kali ditaruh oleh Tuhan di taman di Eden. Lalu apa hukum yang bekerja di dalam taman di Eden itu? Hukum ketaatan. Selama manusia taat, selama manusia dengar-dengaran dengan suara Tuhan, secara otomatis manusia akan terus menikmati tuaian. Manusia akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Manusia akan terus menikmati penyediaan yang Bapa sudah sediakan bagi kebutuhan sehari-harimu. Satu hal yang saya mau saudara pahami. Jangan biarkan iblis mengintimidasi dirimu untuk memiliki jalan berpikir yang lahiriah, yang manusiawi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan kita juga menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan yang lahiriah, yang manusiawi. Wah, bagaimana bisa hidup kalau tidak ada income? Satu hal yang saya mau saudara pahami. Ketika suara-suara dari si jahat yang membuat engkau khawatir, membuat engkau gelisah tentang kehidupanmu sehari-hari, terus mengganggu kehidupanmu, saya mau saudara tidak menganggap itu normal. Jangan anggap itu sebagai hal yang wajar. Karena adalah tidak wajar untuk anak Allah hidup dalam kekurangan ataupun merasa khawatir akan kehidupannya sehari-hari. Karena kalau saudara khawatir saja, engkau sama halnya sedang melecehkan, tidak percaya kepada pemeliharaan dari Bapa di sorga. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, begitu engkau diganggu oleh rasa khawatir, begitu kegelisahan mulai berkecamuk dalam batinmu, oh, bangkitlah dalam kuasa roh. Ambil waktu doa dalam bahasa roh yang kuat, yang meluap-luap. Bersihkan atmosfer rohani dalam hidupmu. Usir semua roh kekhawatiran, roh ketakutan yang mengganggu hidupmu, mengganggu pikiranmu, mengganggu batinmu. Karena ingat satu perkara, Bapamu di sorga sudah menyediakan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Bahkan sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan dalam dirimu. Oh, luar biasa. Yang saudara harus lakukan hanyalah terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Membangun persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Terus belajar hidup hanya dari firman. Dan engkau akan alami Roh Kudus akan membawa engkau untuk hidup di dalam Kristus. Nah, ketika dimensi rohani di dalam Kristus kita masuki, oh, langit akan terus terbuka dalam hidupmu. Engkau akan terus menikmati kehidupan sehari-hari yang tanpa pergumulan. Kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kenikmatan sorgawi. Kenapa? Karena Bapamu yang di sorga sudah menyediakan semua yang menjadi kebutuhanmu sehari-hari. Katakan amin dong. Saya yang keras lah. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kembali kepada prinsip yang saya ingin bagikan buat saudara saat ini. Tahukah saudara, tanpa kita sadari, Tuhan seringkali datang dalam hidupmu berbicara kepadamu. Tapi karena satu dan lain hal, karena firman Tuhan belum dinyatakan, karena kita belum mengenal Tuhan, maka kita tidak bisa mendengar atau tidak bisa memahami suara Tuhan yang datang kepada kita. Hari ini saya berdoa, biarlah lewat rekaman di dalam virtual Sunday service ini, saudara akan sungguh-sungguh alami ada roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan yang datang dalam hidupmu, bekerja dalam dirimu, memastikan engkau mulai mengenal Tuhan dengan benar. Dan ketika engkau mulai dibawa oleh roh, mengenal Tuhan secara pribadi, mendengar suara Tuhan, mentaati arahan Tuhan, menjadi sesuatu yang normal, yang wajar, yang biasa engkau jalani dalam hidupmu sehari-hari. Dan saya yakin ketika saudara melakukan hal tersebut, engkau akan mulai mendapati dari waktu ke waktu setiap langkah ketaatan terhadap tuntunan roh yang engkau lakukan akan membuat langit terbuka atas hidupmu. Engkau dibawa oleh Tuhan untuk menikmati anggur terbaik yang Tuhan memang sudah sediakan untuk masa kini, masa sekarang ini. Jadi engkau tidak perlu lagi memperdebatkan anggur lama dan anggur baru, anggur tua dan anggur baru. Karena anggur tua serta anggur baru hanya beda di dalam waktu. Tapi sama-sama dibuat dari buah anggur juga. Tapi ketika di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Maria pergi kepada Yesus dan berkata,
di perjamuan kawin di Kana yang sedang membuat perjamuan kawin kehabisan air anggur. Tapi Yesus memang berkata, waktuku belum tiba, Ibu. Tapi perempuan ini, Maria ini datang kepada seluruh pelayan-pelayan yang bekerja di perjamuan kawin yang ada. Apapun, perhatikan kata-kata Maria. Maria berkata, apapun yang nanti Yesus ucapkan, lakukan saja. Perintah apapun yang dia beri, taati saja. Dan betul, di dalam waktu yang Tuhan tetapkan, dan hari ini saya mau tegaskan buat saudara, waktunya sudah tiba. Tuhan sudah membuat ketetapan kairos waktunya Tuhan untuk mulai datang dalam hidupmu. Engkau akan mulai mendengar suaranya. Engkau hanya perlu belajar meminta Roh Kudus memampukan engkau melangkah dalam ketaatan. Karena ketika engkau melangkah dalam ketaatan, engkau akan mendapati sebagaimana Yesus memberi perintah para pelayan di perjamuan kawin di Kana. Dan kemudian para pelayan taat. Yesus suruh buyung-buyung diisi dengan air dari sumur. Lalu kemudian Yesus memberi perintah cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Ingat baik-baik, setiap langkah ketaatan akan mendekatkan engkau kepada mujizat yang engkau harapkan. Jadi teruslah belajar dengar-dengaran, teruslah belajar melangkah dalam ketaatan, dan nikmatilah kehidupan yang selalu penuh mujizat. Hari-hari yang kau jalani akan menjadi hari-hari yang penuh mujizat. Hari-hari yang kau jalani akan penuh dengan kesaksian tentang kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Bapa, dan kedaulatan kuasa Tuhan yang selalu melakukan intervensi ilahi untuk menghadirkan mujizat dalam kehidupanmu sehari-hari. Haleluya. Kalau saudara mau belajar mendengar suara Tuhan, saya percaya engkau akan mendapati ternyata tidak sesulit yang kau duga. Ya. Ketika Samuel datang berkali-kali kepada Imam Eli, ya Bapak, apa yang engkau ingin untuk aku lakukan? Setiap kali Tuhan berbicara, Samuel mengira itu Imam Eli yang memanggil. Jadi Samuel bolak-balik datang kepada Imam Eli. Dan kemudian Imam Eli baru sadar. Ingat baik-baik. Walaupun Imam Eli sudah hidup dalam kedagingan, tidak lagi terhubung dengan Tuhan, sehingga tidak ada nubuatan, tidak ada pernyataan roh, tidak ada penglihatan yang dia hadirkan sebagai imam besar, sebagai hakim di Israel. Karena dia terus menggemukkan dirinya dengan makanan-makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi Imam Eli hidup dalam kedagingan. Tapi walaupun saat ini Imam Eli hidup dalam kedagingan, dia tidak begitu saja dipilih menjadi imam besar. Pasti karena dahulu Imam Eli pernah punya kehidupan rohani yang luar biasa. Makanya dia dipilih jadi imam besar. Ya. Tapi mungkin ketika dia mulai menjadi imam besar, posisi sebagai imam besar merusak kehidupan rohaninya. Sehingga dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tidak lagi hidup dalam keterhubungan dengan Tuhan. Sebaliknya dia mulai berfokus untuk menyenangkan dirinya sendiri, menggemukkan dirinya sendiri, dan membiarkan anak-anaknya hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa, tanpa pernah mau menegur mereka. Tapi disinilah kunci pentingnya. Saudara, seringkali kita sebagai jemaat terus mengalami kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita tidak pernah mau belajar dengar-dengaran dengan suara pemimpin kita. Selama sang pemimpin menyampaikan prinsip-prinsip yang selaras dengan firman, saya mau saudara harus belajar dengar-dengaran dengan suara pemimpin. Saudara, saya mungkin malah harus berkata seperti ini. Engkau wajib harus belajar mendengarkan arahan yang saya sampaikan selama saya sendiri terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan selama apa yang saya sampaikan selaras dengan prinsip firman. Kalau saudara mendapati ada seorang pemimpin tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman, dan apa yang dia sampaikan bertolak belakang dengan prinsip firman, saudara tidak punya kewajiban untuk selalu harus taat kepada orang itu. Tapi selama yang disampaikan si pemimpin adalah prinsip-prinsip firman dan akurat,
Walaupun hidupnya pribadi tidak akurat di hadapan Tuhan, tapi saya mendorong saudara, belajarlah dari Samuel. Walaupun Imam Eli hidupnya tidak akurat, tapi Samuel terus belajar dengar-dengaran dengan apa yang Imam Eli sampaikan. Karena apa yang disampaikan Imam Eli selaras dengan prinsip firman. Dan lewat apa yang disampaikan Imam Eli juga, Samuel mulai dituntun untuk belajar mengenal Tuhan. Setelah beberapa kali Samuel datang kepada Imam Eli, Imam Eli menyadari ini pasti Tuhan yang bicara ini. Jadi kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, kalau engkau dipanggil lagi, engkau tidak usah lari kemana-mana. Berdirilah dan berkatalah, ya Tuhan, hambamu siap mendengar apakah yang Tuhan mau sampaikan. Dan Alkitab menceritakan, ketika untuk yang kesekian kalinya Tuhan memanggil Samuel, Imam Eli sudah memberikan password bagaimana terhubung dengan dimensi suara Tuhan, dimensi keilahian Tuhan. Dan ketika Samuel memakai password yang ada, Alkitab memberitahukan kepada kita, seketika, katakan sama-sama, seketika. Sekali lagi, seketika. Seketika Samuel terhubung dengan dimensi suara Tuhan itu. Dan Tuhan mulai curhat kepada Samuel tentang apa yang dia akan lakukan terhadap keluarga Imam Eli. Yang saya mau tegaskan buat saudara adalah, ketika engkau punya hati, punya sikap hati, engkau belajar membangun sebuah sikap hati yang mau dengar-dengaran, saya percaya engkau akan mendapati bagaimana Tuhan dengan leluasa akan mulai berkomunikasi dengan keberadaanmu. Hari ini saya berdoa, biarlah roh yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah, sungguh-sungguh Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Karena saya mendapati itulah modal yang Samuel miliki dalam hidupnya. Samuel bukan dari keturunan imam, Samuel bukan dari keturunan nabi, Samuel bukan dari keturunan pemimpin. Tapi Tuhan dalam kedaulatan kuasanya mengambil hidup Samuel. Karena Tuhan melihat ada kualitas hati yang sangat berbeda, kualitas hati yang spesial yang Samuel miliki. Hatinya terus tertuju kepada Tuhan, hatinya terus mengejar realita Tuhan, dan hatinya memang rindu untuk bisa melayani Tuhan. Biarlah sikap hati itu Tuhan impartasikan masuk dalam keberadaanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan sikap hati yang Samuel miliki, Tuhan datang dalam hidupnya dan mulai membangun komunikasi kepadanya. Saya yakin dengan engkau mewarisi sikap hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, yang mau belajar, mau berubah, suara Tuhan akan mulai datang dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, sense of spirituality, kesadaran akan hal-hal ilahi, hal-hal rohani akan mulai terbangun dalam hidupmu, sehingga engkau akan mulai bisa mengenali Tuhan yang sedang berbicara, Tuhan yang sedang datang dalam hidupmu membawa firman, akan dengan mudah engkau bisa kenali dan engkau akan bisa responi dengan respon ketaatan. Amin. Izinkan saya membagikan kepada saudara beberapa cara yang seringkali Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Dan dengan kita mulai mengenali cara-cara yang seringkali Tuhan pakai untuk berbicara, kita akan mulai belajar mengenali dan meresponi secara akurat setiap kali suara Tuhan mulai datang dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan seringkali berbicara kepada kita dengan menggunakan suara hati nurani kita. Ingat baik-baik kalau kita belajar di dalam Alkitab, di dalam kitab Ibrani, Alkitab memberikan penegasan. Kematian Kristus di atas kayu salib, korban Kristus di atas kayu salib telah membuat hati nurani kita mengalami penebusan. Sehingga hati nurani kita disucikan, ditahirkan, dibersihkan kembali. Dan sebagai akibatnya, saudara akan mendapati ketika Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan juga akan mulai berbicara dengan memanfaatkan hati nurani kita yang sudah ditahirkan tadi. Jadi jangan pernah anggap enteng kalau suara hatimu mulai berbicara, memberikan peringatan mungkin, atau memberikan teguran dalam hidupmu mungkin. Saya mau saudara mulai belajar meresponi suara Tuhan yang datang kepadamu
lewat suara hati nurani. Jangan pernah lagi berkata, ini mah cuma suara pikiranku sendiri, suara hatiku sendiri. No. Tuhan berbicara dengan mempergunakan suara hati nurani. Tuhan memanfaatkan suara hati nurani yang ada dalam hidupmu, yang sudah Dia tahirkan untuk berbicara, berkomunikasi, dan menuntun saudara untuk menjalani perjalanan profetis bersama dengan rohnya. Oke? Jadi saudara harus mulai alert, saudara harus mulai waspada, engkau harus mulai lebih memperhatikan suara hati nuranimu sendiri. Oke, yang kedua, yang Tuhan seringkali pakai untuk berbicara adalah impresi atau perasaan rohani. Saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang memang keluarga Kristen dan beribadah di gereja aliran Pentakosta. Jadi kami sudah dibiasakan begitu kira-kira. Setiap kali kami akan mengambil sebuah keputusan tertentu, hamba-hamba Tuhan di masa lampau mengajar, memberitahu, kamu doa sebelum ambil keputusan. Kalau tidak merasakan sejahtera, jangan ambil keputusan itu. Ambil keputusan yang lain. Nah, dari sini kita sebetulnya bisa mendapati hamba-hamba Tuhan dari masa lampau pun sudah seringkali mengajarkan kepada kita untuk belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Tapi kali ini Tuhan berbicara kepada kita dengan mempergunakan impresi atau perasaan rohani kita. Jadi ketika saudara ingin mengambil sebuah keputusan tertentu, dan ketika engkau sudah siap membuat keputusan, tapi hatimu tidak tenang, saudara seperti gelisah, tidur menjadi tidak nyenyak. Ya, setelah saudara mengambil ketetapan dalam pikiranmu untuk mengambil keputusan tertentu, saudara merasa resah, merasa gelisah, tidak tenang. Nah, sadari, artinya itu keputusan yang buruk, keputusan yang salah, keputusan yang tidak Tuhan restui. Begitu kira-kira. Karena kalau Tuhan mengizinkan kita mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu selaras dengan firman, dengan hati nurani kita sudah ditahirkan oleh darah Yesus, dengan kita mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, biasanya kalau kita memang ambil keputusan dengan tepat, secara akurat, otomatis kita akan merasakan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Oh, tapi Pak, bagaimana kalau ternyata setelah kita mengambil keputusan ada efek buruk yang terjadi? Tenang saja, itu bukan sebuah kekeliruan. Karena selama kita mengambil keputusan dan ada lingkupan damai sejahtera yang menyelimuti hidup kita, maka bahkan ketika kita harus melewati pengalaman padang gurun, kita harus melewati pengalaman buruk, ya berjalan di lembah kekelaman. Tapi selama engkau mengambil keputusan dari awal, karena tuntunan Roh Kudus, karena adanya damai sejahtera yang melingkupi hidupmu, maka walaupun engkau harus melewati lembah kekelaman, engkau akan mendapati selalu ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai batinmu. Selalu ada kuat kuasa Roh Kudus yang mendampingi engkau, menguatkan engkau, mendorong engkau, memampukan engkau untuk terus melangkah mengikuti langkah kaki Tuhan sendiri. Dan otomatis Tuhan akan menuntun saudara untuk kembali ke padang yang berumput hijau. Memang jalannya harus lewat jalan itu istilahnya. Memang harus melewati pengalaman padang gurun. Ya sudah, lewati saja. Tapi engkau akan melihat di dalam pengalaman padang gurun yang kau jalani, engkau akan mendapati ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada banyak orang yang akan dijamah Tuhan lewat keberadaanmu. Karena ketika engkau terus melangkah dalam ketaatan, langit akan terus terbuka atasmu. Dan kau akan dibawa Tuhan selalu menikmati anggur yang terbaik untuk masa kini. Jadi belajarlah mulai hari ini untuk terus memperhatikan perasaan atau impresi rohani kita, perasaan rohani kita. Kalau saudara akan ambil keputusan tertentu dan kau tidak merasakan damai sejahtera di sana, jangan ambil. Oke? Tapi kalau saudara merasakan adanya damai sejahtera dalam dirimu, melangkahlah dan percaya Tuhan akan terus menuntun engkau sampai garis akhir. Haleluya. Yang ketiga, cara ketiga yang seringkali Tuhan pakai
untuk berbicara kepada kita, dia akan mempergunakan ayat Alkitab. Jadi kalau saudara harus ambil sebuah keputusan tertentu dan saudara sedang menimbang-nimbang, lalu tiba-tiba seperti ada ayat Alkitab yang tahu-tahu muncul dalam pikiranmu atau muncul dalam hatimu. Sebetulnya itu adalah tuntunan Tuhan yang harus saudara jalani. Karena dengan saudara memperhatikan ayat firman yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita dan kita mentaatinya, saudara sedang melangkah dalam jalan ketaatan. Dan langkah ketaatan, hukum ketaatan ketika mulai bekerja dalam diri kita akan selalu membawa kita menikmati keindahan, kenikmatan, kelimpahan yang dari sorga. Karenanya saya mendorong saudara, rajin-rajinlah baca firman ya. Jangan males kalau baca komik atau baca koran, baca medsos, wah rajin sampai berjam-jam. Begitu mulai buka Alkitab, wah dalam beberapa menit langsung ngantuk. Awas kalau itu yang terjadi. Artinya saudara tidak menjagai hati yang haus lapar akan Tuhan. Kalau saudara berani menghabiskan waktu sampai 1 jam atau 1 jam lebih hanya untuk mengikuti berita terkini COVID-19 di media sosial, atau apalah berita apapun yang saudara sedang mau ikuti. Kalau saudara sampai menghabiskan waktu sekian menit, sekian jam, harusnya, saya ulangi, harusnya ketika waktunya engkau membaca firman dengan penuh keantusiasan, dengan penuh keagresifan dalam minimal waktu yang sama. Kalau 1 jam engkau baca medsos, 1 jam minimal baca Alkitab. Kalau boleh, kalau bisa lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Karena untuk Tuhan kita harus lakukan yang terbaik. Untuk Tuhan kita harus memberi lebih. Amin. Karenanya saya mendorong saudara, ayo rajin-rajin baca Alkitab. Karena bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan ayat firman, menjadikan ayat firman menjadi tuntunan. Ya, kalau kita nggak pernah baca ayat firman, dengar khotbah aja baru-baru sekarang. Selama sekian waktu lamanya gereja tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah kumpul rame-rame. Ya, biasanya kalau ada ibadah kumpul rame-rame kita sibuk online gitu. Nah sekarang harus ibadah online. Nah, jangan sampai saudara punya alasan yang lain lagi. Saya mendorong saudara, rajin-rajinlah baca firman ya. Karena Roh Kudus juga akan mempergunakan ayat-ayat firman untuk menjadi arahan, menjadi tuntunan yang harus kita taati. Yang berikutnya, yang keempat, biasanya Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita dengan mempergunakan ada kata-kata spesifik. Ada kalimat tertentu yang terus berbicara dengan kuat dalam batin kita, dalam pikiran kita. Misalkan, saudara sedang ingin mengambil sebuah keputusan tertentu. Lalu, sebelum saudara ambil keputusan, seperti ada satu kata-kata yang terus terngiang, berulang kali dalam pikiran kita, dalam hati kita. Saya mendorong saudara untuk belajar taat. Misalkan, saudara lagi ngapa kayak gitu, tiba-tiba dalam pikiranmu terlintas sebuah kalimat. Wah, ada pelayanan kompak. Komunitas peduli antar kelompok. Lalu kalimat yang sama melintas lagi. Ada pelayanan kompak. Nah, apa itu? Tuhan sedang mau menarik perhatian saudara dari aktivitas sehari-hari yang biasa engkau jalani untuk memperhatikan arahan suara Tuhan yang Dia berikan kepadamu. Lalu apa yang saya harus lakukan, Pak? Ya, perhatikan dulu suara Tuhan yang ada. Kalau Tuhan mulai berbicara seperti misalkan tadi kompak, katakanlah seperti itu. Ya, ketika saudara fokus kepada apa yang menjadi suara Tuhan, barulah Roh Kudus akan memberikan arahan yang selanjutnya. Kurang lebihnya gambarannya, saudara lagi utak-utak apa gitu di dapur gitu ya. Lalu kemudian pasanganmu panggil-panggil saudara. Ma, sini. Pah, lagi di kebun gitu kira-kira. Pah, sini. Kita tanya dari, apa sih? Sini. Gitu. Pasangan kita panggil sini. Baru ketika kita mendekat, kita memperhatikan dengan sungguh,
baru pasangan kita menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan lebih lanjut. Nah, hal yang sama seringkali juga akan Tuhan lakukan dalam dirimu. Kadangkala, seringkali di tengah kesibukan yang saudara lakukan, tahu-tahu ada ayat firman yang teringat. Tahu-tahu ada perasaan rohani yang muncul. Tahu-tahu ada satu kalimat yang melintas dalam pikiran atau terus berbicara dalam hati kita. Kita sampai bingung sendiri, apa toh ini? Nah, begitu saudara memberi waktu, saudara memberi perhatianmu kepada suara Tuhan yang mulai datang kepadamu itu, saudara akan mendapati Tuhan baru akan menyatakan apa yang ada dalam isi hatinya lebih lanjut kepadamu. Jadi saya mendorong saudara untuk sungguh-sungguh mulai belajar memberi perhatian setiap kali suara Tuhan datang kepadamu. Saya sekali lagi berdoa, biarlah roh yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah, Tuhan impartasikan dalam hidupmu, sehingga engkau alami ketika suara Tuhan mulai datang menarik perhatian saudara, dengan serta-merta engkau menaruh perhatianmu, full attention kepada suara Tuhan yang ada. Haleluya. Yang kelima, cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang kelima, Tuhan akan pakai adanya suatu penggalan peristiwa yang terus muncul dalam pikiran, dalam ingatan, dalam imajinasi kita. Ya, jadi seringkali Tuhan juga akan mempergunakan kisah cerita yang dahulu pernah kita alami atau orang lain ceritakan kepada kita untuk menjadi sarana untuk menarik perhatian saudara sebelum dia mulai berbicara lebih lanjut. Misalkan contoh, tahu-tahu kita jadi terus teringat sama seseorang gitu, katakanlah. Oh, saya kok jadi terus ingat Dad Stephen katanya gitu. Kenapa ya? Tahu-tahu terus melintas dalam pikiran. Dan setiap kali wajah Dad Stephen muncul, yang muncul kalimat selanjutnya adalah doa dengan antusias, mendesak dalam hadirat Tuhan. Misalkan seperti itu. Nah, apa yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Peristiwa yang muncul dalam pikiran, dalam ingatan, penggalan peristiwa yang terus seperti terngiang-ngiang dan berbicara dalam hidup kita adalah merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara. Sarana yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi. Mungkin awalnya Tuhan berniat menarik perhatian saudara terlebih dahulu. Ketika perhatianmu mulai tertuju hanya kepada Dia, barulah Dia akan menyampaikan lebih lanjut apa yang ada dalam isi hatinya. Tapi saya mau, terlepas Tuhan berbicara pakai suara hati nurani atau mempergunakan impresi, perasaan rohani, ya, rasa damai sejahtera atau kurang damai sejahtera, lewat ayat, lewat peristiwa yang terjadi, lewat satu kalimat yang mungkin melintas dalam diri kita, lewat penggalan peristiwa yang terus muncul terngiang dalam imajinasi kita. Yang saya mau saudara lakukan adalah belajarlah untuk terus meresponi dan memberikan perhatian secara penuh kepada arahan dan suara Tuhan yang datang kepadamu. Yang keenam, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita dengan mempergunakan mimpi. Memang tidak semua mimpi adalah sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara, ya. Kadangkala kita tidur, dalam satu kali tidur itu bisa 2-3 kali bermimpi. Ya, dan mimpinya aneh-aneh, mimpinya berbeda-beda. Ya, mungkin itu karena kebanyakan makan. Ya, karena tidak ada aktivitas yang kita lakukan, ada pembatasan sosial berskala besar, social distancing, physical distancing, akhirnya nggak ngapa-ngapain, akhirnya di rumah cuman makan, main tertentu, makan lagi, ngobrol sebentar, makan lagi. Nah, karena kebanyakan makan, ketika engkau tidur, mimpi itu. Tapi bukan mimpi dari Tuhan. Tapi kalau saudara sudah menerima mimpi yang dari Tuhan, begitu engkau terjaga, engkau akan mendapati ada sebuah impresi yang kuat muncul dalam hidupmu. Ya, persis seperti 1 minggu sebelum Presiden Jokowi pada waktu itu mengumumkan bahwa Indonesia mulai ada penderita COVID-19 dan kemudian setelah itu diberlakukan pembatasan sosial, pembatasan perkumpulan orang dan sebagainya. Tuhan memberi saya sebuah mimpi.
Tapi ketika saya terbangun, saya nggak ingat mimpinya apa gitu. Tapi ada satu ayat yang terngiang dengan sangat kuat dalam batin saya. Dan itulah message yang Tuhan sampaikan untuk kita sebagai gereja Tuhan. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Biarlah semua prajurit tampil dan maju. Dan engkau yang selama ini menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai tukang kebun atau sebagai petani, sebagai sebagai tukang pangkas, engkau harus mengubah, menempa ulang pisau-pisau pemangkasmu menjadi pedang dan tombak. Dan biarlah orang yang tidak berdaya sekalipun berkata, aku ini pahlawan. Dan warning itu persis. Dalam kurun waktu beberapa hari setelah itu, Presiden Jokowi mulai membuat pengumuman. Dan tidak berapa lama setelah itu mulai ada social distancing, mulai ada pembatasan gerak, mulai pembatasan orang bersosialisasi. Tapi saya percaya itulah suara Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk mempersiapkan setiap kita. Karenanya kekasih Tuhan, kalau engkau menerima sebuah mimpi, ada yang membekas dalam hidupmu, engkau tahu, itu suara Tuhan yang datang kepadamu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, taati dengan sungguh-sungguh, dan kau akan melihat langit akan terus terbuka atas setiap kita. Karenanya saya yakin, walaupun banyak jemaat, orang percaya lain mengalami kegoncangan, kekisruhan, kebingungan, ketakutan, panik karena peristiwa COVID-19 ini, karena pandemik yang ada. Tapi setiap kita, engkau yang terus belajar dengar-dengaran dan taat, engkau terus alami penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidupmu. Haleluya. Walaupun baru tadi saya mendengar ada sebuah kabar, ada satu saudara kita yang ada di Medan masuk dalam kategori ODP. Tapi ternyata ketika dites negatif. Puji Tuhan, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus sertai, ya. Kita juga perlu terus mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih menjadi ODP atau bahkan sudah menjadi penderita dalam pengawasan PDP. Iya betul, PDP. Saya pikir PDP pendeta apalah itulah kira-kira. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, bahkan mereka yang sudah positif menderita COVID-19, bukan berarti iman mereka lemah, bukan berarti mereka sedang dihukum Tuhan. Tidak, karena pada prinsipnya virus COVID-19 ini sama aja kayak virus influenza, sama aja kayak virus demam berdarah, sama aja kayak virus-virus yang lain. Dan kita harus siap berdampingan, hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya. Sama kayak tahu-tahu ada saudara kita yang kena demam berdarah. Tapi kan bukan berarti dia jadi orang hidup dalam dosa. No, kita doakan. Karena semua orang akan bisa saja terkena gitu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, kalaupun ada virus COVID-19 yang nemplok dalam dirimu, kok apes gitu kira-kira. Tapi saya berani deklarasikan dan saya berdoa, tangan Tuhan terus menjagaimu, sehingga tidak ada hal buruk yang akan terjadi atasmu. Mungkin memang kita harus melewati prosedural, medis dan sebagainya. Tapi yang pasti, engkau akan berkemenangan melewati itu semua. Dan engkau akan mendapati maut yang coba-coba mendekatimu, yang coba-coba mengganggumu, akan kau telan dalam kemenangan. Haleluya. Sangkarala krikiti sikraptamaka. Tiap kali lagi bicara tentang maut lagi. Kemarahan rohani terus bergelora dalam hati saya. Saya berdoa hal yang sama terjadi atasmu. Karena sama seperti Daud tiap kali mendengar suara Goliat, dia marah luar biasa. Hari ini saya berdoa, engkau bukan hanya sekedar merasakan kemarahan Tuhan, engkau bukan hanya sekedar merasakan gelora emosi ilahi, tapi engkau akan mulai mendengar suara Tuhan dengan jelas. Suara Tuhan dengan lembut akan memberi tuntunan, memberi arahan, memberi dorongan untuk engkau melakukan sesuatu bagi Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Jadi kalau engkau terima sebuah mimpi, ingat baik-baik, Tuhan juga berbicara lewat sebuah mimpi. Kalau saudara perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 6, saya yakin saudara pasti
pernah mengalami salah satu dari 6 poin tadi ya. Entah itu berbicara lewat suara hati nurani, entah itu lewat perasaan rohani, entah itu lewat ayat yang tiba-tiba melintas, lewat kata-kata atau kalimat yang muncul, lewat penggalan peristiwa, lewat mimpi. Saya yakin saudara bilang, Dad Steven, saya pernah alami. Artinya saudara pernah mendengar suara Tuhan. Engkau pernah mengalami pengalaman pribadi berinteraksi dengan dimensi suara Tuhan. Yang harus saudara lakukan adalah pertajam lebih lagi. Ya. Ada 4 poin yang lain. Ya. Yang ke-7 saya akan berikan buat saudara. Tuhan juga berbicara lewat penglihatan rohani. Ketika saudara berdoa, ketika saudara menyembah, tiba-tiba seperti ada muncul gambar-gambar seperti foto begitu kurang lebihnya. Ya, bukan gambar yang bergerak, bukan gambar yang bersuara, tapi hanya seperti gambar foto muncul dalam pikiran berkali-kali. Ada beberapa. Itu adalah pesan Tuhan. Itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Jadi saudara harus pastikan kalau itu mulai engkau terima, engkau alami dalam areal imajinasi pikiran, tangkap hal itu. Itu adalah suara Tuhan yang harus engkau pahami. Ya, kadangkala Tuhan berbicara dengan menggunakan penglihatan rohani ini bentuknya dalam bentuk perumpamaan, istilah gitu kira-kira. Saudara harus belajar memahami gambar-gambar simbolik yang Tuhan berikan dalam penglihatan rohani ini dengan menggunakan prinsip Alkitab. Ya, jangan pakai primbon, pakai Alkitab gitu. Ya, pastikan itu. Itu cara yang ke-7 yang Tuhan pakai untuk berbicara, menggunakan penglihatan. Cara yang ke-8, Tuhan juga bisa bicara dengan mempergunakan nubuatan. Ya, Tuhan pakai orang lain untuk berbicara kepada saudara. Bahkan mungkin ketika saya sedang berbicara, menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pengajaran, menyampaikan pesan Tuhan. Seperti pada saat ini. Ada 1-2 kalimat yang masuk dengan kuat dalam hidupmu. Itu adalah pesan Tuhan khusus untuk saudara. Itu suara Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus respon itu dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus menolongmu untuk tahu bagaimana cara meresponi dengan akurat. Ya, karena ketika engkau meresponi suara Tuhan yang datang, engkau akan alami langit akan terus terbuka. Engkau nikmati anggur terbaik yang Tuhan sediakan. Jadi ketika Tuhan pakai ada seorang hamba Tuhan menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pesan nubuatan, responi itu dengan sungguh. Itulah suara Tuhan yang datang kepadamu. Perkatakan berkali-kali, doakan sungguh-sungguh, perhatikan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Lakukan dengan segenap hati. Engkau akan lihat kedaulatan Tuhan akan berlaku atasmu. Yang ke-9, saya menyebutnya dengan istilah melalui fungsi knowing. Fungsi knowing adalah cara Bapa di sorga ataupun makhluk-makhluk sorgawi berkomunikasi satu sama lain. Apa itu, Dad Steven? Maksudnya seperti ini. Kalau saudara memperhatikan ada satu dokumen file, katakanlah seperti itu di sebuah komputer. Ada banyak kata-kata di sana. Dan kemudian saudara melakukan copy paste dengan komputer yang lain. Tidak perlu komputer kedua ini harus mengetik sama seperti apa yang tertulis di sana. Cukup dengan copy paste, seluruh isi yang ada di komputer pertama langsung ada di komputer kedua. Nah, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita dengan mempergunakan suara hati nurani, seringkali saudara akan mendapati Roh berbicara, berkata-kata. Steven, pastikan engkau begini, engkau begitu. Ada suara yang kita dengar di dalam batin kita. Ada kata-kata yang terucap di dalam batin kita atau dalam pikiran kita. Tapi kalau fungsi knowing beda. Fungsi knowing saudara akan tahu gitu. Entah dari mana sumber asal muasalnya, pokoknya tahu-tahu, aku tahu. Ini yang aku harus lakukan. Aku tahu, ini yang harus kita putuskan. Kita percaya penuh. Tapi apa dasar alasannya? Ya nggak tahu. Pokoknya aku tahu. Tahu-tahu, aku tahu. Gitu kira-kiranya. Jadi Roh Kudus membawa apa yang ada dalam pikiran Kristus, apa yang ada dalam hati Bapa, di-copy dan langsung di-paste dalam dirimu. Engkau tahu semua yang Tuhan ingin sampaikan,
atas satu persoalan atau satu masalah tertentu dari A sampai Z yang Tuhan ingin sampaikan dalam sepersekian detik, engkau tahu dengan begitu saja. Itulah cara Tuhan berkomunikasi secara ilahi dengan menggunakan fungsi knowing. Yang ke-10, yang terakhir. Tuhan juga akan berbicara dengan menggunakan berbagai peristiwa-peristiwa supernatural lain ya, yang sebetulnya tidak lazim, tidak setiap orang akan alami, tapi Tuhan bisa pakai cara itu untuk berbicara. Misalkan contohnya, kita jadi mendengar suara Tuhan secara audible ya. Bukan dalam suara hati nurani, bukan dalam pikiran, tapi dengan telinga lahiriah ini kita mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita cari, wah, siapa yang bicara itu? Nggak ada orang. Tapi kita dengar suara dengan audible. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Lalu ada cara lain lagi, bisa jadi lewat kunjungan malaikat. Ya, Tuhan utus orang malaikat untuk datang dalam hidupmu, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Atau Alkitab menyebut dengan istilah roh kita dikuasai oleh kuasa ilahi. Alkitab bahasa Inggris menulisnya dengan kata trance. We come into a trance ya, jadi roh kita dikuasai dengan kuasa ilahi. Kesadaran akan realitas sorga atau perkara-perkara ilahi tahu-tahu meningkat tajam. Sementara kesadaran akan kondisi keadaan di sekeliling kita hilang sama sekali ya. Mungkin orang melihat kita cuma kayak orang lagi tidur, tapi ada sesuatu yang sedang terus terjadi, kita alami secara real di dalam alam roh. Mungkin orang lihat seakan-akan kita itu kayak cuma diem aja begitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Dan semua itu adalah cara Tuhan berkomunikasi secara supernatural, tapi tidak lazim. Ya. Kalau kita mendapati penglihatan rohani adalah sesuatu yang supernatural juga. Ya. Nubuatan juga sesuatu yang sifatnya ilahi. Fungsi knowing, apalagi peristiwa-peristiwa supernatural yang tidak lazim, kunjungan malaikat, roh kita dikuasai kuasa ilahi, itu kan sesuatu yang tidak lazim. Apakah bobotnya lebih dahsyat dibandingkan kalau hanya mendengar suara hati nurani? Tidak. Sama bobotnya. Karena Tuhan yang berbicara kepada kita dengan mempergunakan suara yang menggelegar seperti petir adalah Tuhan yang sama, yang berbicara dengan sangat lembut dengan menggunakan suara hati nurani kita. Mungkin secara faktor psikologis mengakibatkan terjadinya perbedaan. Ya, otomatis kalau kita mendengar suara Tuhan yang menggelegar seperti halilintar, gemeter kita. Tapi kalau mendengar suara Tuhan yang lembut di dalam batin kita dengan menggunakan suara hati nurani, seringkali kita, alah ini mah perasaanku sendiri gitu. Ya. Tapi saya mau mulai dari sejak hari ini, saudara tidak tergoda untuk terjebak dalam efek psikologis yang mungkin akan ditimbulkan kalau saudara hanya mendengar suara Tuhan lewat suara hati nurani, dibandingkan kalau engkau mendengar suara Tuhan dengan diutus malaikat Tuhan, begitu kira-kira ya. Saya harap langkah ketaatan kita sama. Level ketaatan, level perhatian yang kita berikan terhadap suara Tuhan yang datang dalam hidup kita, dengan cara bentuk apapun juga. Saya berdoa, saya mau saudara memberikan perhatian yang sama seriusnya. Engkau melakukan langkah ketaatan sama seriusnya. Karena apapun yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita, saudara tidak boleh jadikan sebagai patokan. Yang harus engkau selalu jadikan sebagai patokan adalah Dia yang sudah berbicara kepada kita. Glory. Saya yakin mulai dari sejak hari ini, perjalanan rohanimu akan jadi berbeda. Jangan anggap perjalanan rohani dalam kehidupan sehari-hari yang hanya didasarkan mendengarkan suara hati nurani kita kurang penuh kemuliaan dibandingkan menjalani langkah kehidupan sehari-hari karena mentaati suara Tuhan yang datang kayak halilintar. Saya berdoa dengan cara apapun Tuhan datang dan berbicara kepadamu, engkau akan terus memberikan perhatian sepenuhnya dan engkau akan mulai melangkah dalam ketaatan
sepenuhnya juga. Amin. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih Engkau mengajar kami dari firman. Kami tahu Engkau masih pribadi yang berbicara. Kami meyakini Engkau masih merupakan Allah yang terus berbicara, bekerja secara nyata dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan dan melalui keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, sekali lagi aku menyerahkan kehidupan seluruh jemaat, setiap orang-orang yang terhubung dengan jemaat BCC, dengan keluarga besar SNS ini. Aku berdoa tangan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Aku mengimpartasikan dalam hidup-Mu di dalam nama Yesus roh hikmat dan pewahyuan, sehingga Engkau boleh mengenal dia dengan benar. Engkau boleh alami ada suara Tuhan yang datang atasmu. Engkau alami suara Tuhan itu membawa engkau berjalan dalam jalan ketaatan. Dan setiap kali engkau melangkah di jalan ketaatan, langit terbuka atasmu. Kemuliaan sorga menyertai hidupmu dan engkau nikmati anggur terbaik untuk masa kini. Terjadilah atas dirimu dari sejak hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Hari ini aku berdoa kemuliaannya menyertaimu. Realitas sorga terus ada dalam hidupmu. Engkau dibedakan. Engkau diistimewakan karena engkau telah belajar mendengar dan mentaati suara Tuhan yang datang atasmu. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan semua kita yang percaya berkata amin, 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 amin. Haleluya. Ingat baik-baik, mulai menit ini engkau sedang dibawa oleh Roh Kudus untuk terhubung dengan dimensi suara Tuhan, ya. Belajarlah untuk memperhatikan, memberikan full attention terhadap suara Tuhan yang mulai datang dalam hidupmu. Dan pastikan ketaatan mutlak terus terbangun dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya menyambut saudara untuk hidup di dalam dunianya Tuhan. Welcome to God's world. Welcome to Zion.